ditargetkan berhasil memberikan desain yang cocok untuk kalangan di target konsumen Fiserv dan memberikan desain sesuai dengan tren yang sedang berkembang di pasaran. Pada bagian finance yaitu goalnya memberikan laporan sejumlah penjualan yang transparan, melaporkan jumlah stok barang tersedia. Bagian purchasing ditargetkan berhasil membeli stok barang untuk kesediaan agar sesuai dengan goal utama, itu kecepatan dalam layanan. Selanjutnya pada bagian human resource ditargetkan agar pekerja dapat merasa nyaman dan dapat bekerja secara efektif. Pada bagian IT operation, yaitu di bagian web developer melakukan optimalisasi performa platform website Fiserv itu sendiri. Pada bagian QA engineer itu memastikan website berhasil memenuhi test case yang dijalankan. Dan DevOps itu developer operation memastikan seluruh urusan deployment berjalan dengan baik. Selanjutnya boleh dari saya. Yang kedua ini adalah bagian explain your research. Jadi Fiserv ini membuat riset yang akan menjadi dasar dari rencana pemasaran. Yang pertama bagian competitive analysis. Yang pertama itu selalu sigap terhadap dari promo yang kompetitor berikan. Jadi karena dari bagian kompetitif tersebut, dari kompetitor tersebut, bila ada promo dari kompetitor yang lebih besar, maka ada kemungkinan yang sangat besar bahwa konsumen dari Fiserv ini bisa beralih ke. Lalu yang kedua, selalu mengecek media dari kompetitor, baik sosial medianya, baik berupa Facebook, Instagram, Twitter, dan semacamnya yang dipunyai oleh kompetitor tersebut, agar lebih cepat untuk mengantisipasi langkah dari kompetitor tersebut. Lalu di kedua ada bagian SWOT analysis. Strength-nya ini adalah perusahaan ini sering melakukan survei kepada pelanggan sehingga tahu apa yang dibutuhkan perusahaan. Lalu sesuai dengan visi misinya, perusahaan memberikan layanan lebih cepat, terutama lebih cepat daripada kompetitor. Weakness-nya ini berupa dana yang dibutuhkan untuk membuat stok barang baru. Terkadang tidak cukup untuk menutupi segala kebutuhan. Perlu pencarian dana dengan cara lain. Stok barang yang perusahaan akan jual dibutuhkan oleh banyak orang berdasarkan analisis dan survei yang perusahaan buat. Lalu untuk bagian opportunities, menargetkan pemasaran promosi melalui komunitas atau acara event. Acara event sendiri merupakan salah satu opportunities atau kesempatan yang paling besar untuk perusahaan. Lalu threat atau ancaman, kompetitor besar yang sudah memiliki banyak pelanggan dan konsumen yang sudah memiliki nama, itu merupakan ancaman yang terbesar karena mereka sudah, dengan adanya nama mereka yang sudah besar, otomatis pelanggan yang ditargetkan beralih atau lebih mempercayai perusahaan yang sudah mempunyai nama tersebut. Lalu ada bagian your buyer persona. Perusahaan menciptakan pendekatan pemasaran dan penjualan terbaik untuk meyakinkan pembeli tentang produk. Lalu personanya ini menargetkan kalangan di umur minimum 12 tahun dan seterusnya, serta yang harus di-avoid atau konsumen yang harus dihindari adalah yang di bawah target umur minimum, dan juga menghindari pembeli yang dapat merugikan transaksi terutama transaksi online, seperti contohnya scammer. Lalu ada lagi bagian your buyers purchase cycle, yaitu memahami pembelian dari konsumen, terutama ketika musim-musim tertentu, seperti waktu-waktu tertentu seperti awal dan akhir tahun. Lalu musim-musim tertentu seperti musim salju atau winter, ataupun musim panas summer, yang biasanya adalah waktu di mana
perusahaan kompetitor yang lain memberikan diskon yang dapat menggiurkan konsumen. Lalu untuk selanjutnya bagian ketiga dapat dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Untuk yang ketiga bisa saya lanjutkan, ada explain your strategi atau strategi yang digunakan. Yang pertama itu distribusi yang digunakan seperti website, Instagram, dan juga Facebook. Lalu ada membuat konten berkualitas dan menarik untuk memudahkan menarik konsumen dan menyesuaikan dengan tren yang sedang berkembang. Lalu ada memastikan selalu sedianya stok dari permainan, terutama permainan yang populer. Dan juga memahami pembelian dari konsumen terutama ketika musim-musim tertentu, seperti awal dan akhir tahun, serta musim winter atau summer, yang biasanya adalah waktu di mana perusahaan memberikan diskon dapat menggiurkan konsumen. Dan juga strategi dalam SEO adalah menganalisis terlebih dahulu tren dari kompetitor dalam bidang yang sama, lalu menggunakan tools untuk search engine serta menganalisa hasil dari traffic melalui Google Analytics bersama dengan digital marketing. Untuk nomor 4 bisa dilanjutkan rekan saya. Berikutnya adalah kayak dan measurement. Sama sasaran strateginya pertama adalah di sini terdapat ada 4 poin. Yang pertama adalah pelanggan baru. Begitu yang ditargetkan adalah 150 orang. Lalu follower sosial media targetnya yang ditentukan pertama ini awal adalah 500 akun. Lalu traffic organik website yang ditargetkan adalah 1000 traffic. Nah, yang selanjutnya adalah produk yang terjual. Di sini kami menargetkan 500 item yang terjual setiap kunjungan. Dan sekian untuk ini. Mungkin tadi ingin tahu yang traffic itu per apa satuannya, per jam, per hari, atau per apa? Untuk trafficnya itu untuk per hari. Per hari, 1000 traffic per hari. Yang akun itu juga 500 per hari atau 500 per bulan? Kalau akun itu per bulan, Bu. Kayak pelanggan baru. Nah, itu yang perlu didefinisiin per apa satuan waktunya. Misalnya 150 per apa. Oke, kayak gitu ya. Coba kita lihat tadi di awal. Ini udah benar sih, kita lihat di awal. Ya, oke, ini udah benar. Ini bagus. Goalnya per itu ya, per marketing digital, goalnya apa, finance apa, segala macam. Iya benar, oke, bagus. Nah, sekarang risetnya. Yang ini bisa disebut ya, yang jadi pesaing terdekatnya siapa? Ini kan baju ya. Tadi itu kelas yang tadi itu nyebutin aja sih, pesaing terdekatnya itu siapa? Kalau untuk yang pesaing terdekat yang lebih kompetitor yang lebih besar tuh jatuhnya seperti Unipin. Lalu ada lagi Kodashop. Nah, mereka itu lokal, yang dijual brand lokal juga. Yang dijual produknya sama juga sih, Bu. Ada yang game lokal, ada juga yang game yang populer yang dari luar. Oke. Nah, yang udah mereka lakukan tuh apa? Kalau yang udah mereka lakukan sih cara berjualnya atau apanya? Kalau dari cara berjualnya, mereka sudah menggunakan jalur pembayaran yang lebih mudah yang sekarang sudah dipakai oleh banyak konsumen. Misalnya contohnya dari GoPay atau mungkin dari cara yang lebih mudah, dia juga menyediakan bayar via pulsa. Via pulsa baik dari operator XL ataupun misalnya Telkomsel. Untuk metode pembayarannya lebih tingkat lanjut, lebih tepatnya lebih advance. Dan juga sekarang dengan kondisi mereka itu, strategi kalian gimana? Tetap melakukan hal yang sama atau punya ide lain? Terkait dengan tadi cara pembayaran sama apanya tadi tuh? Kalau untuk cara pembayaran menurut